Salam sejahtera Wah, untuk kita semuanya. Semoga semua berada dalam keadaan sehat walafiat, eh, dan pasti semuanya berkesempatan hadir di sini dalam keadaan baik-baik saja. Semoga begitu. Jadi saya mewakili dari tim em, jaringan konselor muda begitu. Jadi sekumpulan orang-orang konselor muda dari Universitas Gemalang angkatan 2013, kemudian sekarang sudah merambah menjadi beberapa angkatan yang kemudian bergabung dengan jaringan konselor muda. Berawal dari sebuah kesenjangan yang dialami di lapangan saat ada pandemi, kemudian ada kompetensi-kompetensi dan adaptasi-adaptasi yang harusnya dilakukan yang mungkin tidak kita dapatkan di bangku perkuliahan, namun pada saat ini semuanya harus kemudian bisa upgrade begitu ya, kemampuan-kemampuan, termasuk yang paling utama adalah kemampuan berjaringan melek teknologi dan juga mampu menggunakan literasi digital seperti itu. Nah, hari ini kita akan berbicara dengan seorang dosen muda gitu ya, siapa yang tidak kenal beliau ya, sangat fresh begitu. Rupa-rupanya kalau mahasiswa laki-laki gitu sangat semangat kalau diajar Bu Maya ini ya. Walaupun sama namanya sama saya gitu, tapi beda jelas auranya Bu Maya memberikan semangat kepada mahasiswanya gitu. Dan kemudian ada moderator kita yang hari ini akan memimpin kegiatan pada hari ini, ada Mas Kim ya. Panggilannya Mas Kim. Beliau dari guru SMK 10 Malang ya, Mas Febriantoni Herlambang namanya, nama lengkapnya. Kemudian juga ada pemantik dari Mas Putut Palupi. Mas Putut ini angkatan 2013, kemudian sekarang menjadi ASN di SMP 41 Kota Surabaya gitu. Dan kemudian nanti akan diisi oleh Bu Irene Maya Simon. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan yang telah bergabung. Mungkin ada yang dari mahasiswa, dari konselor, ada yang praktisi, atau mungkin ada ibu dosen dan bapak dosen sekalian. Selamat datang, selamat bergabung dalam kegiatan jaringan konselor muda. Semoga bisa mengambil ilmu dari sini dan kemudian bisa dipraktikkan di tempat mengabdinya masing-masing seperti itu. Dari saya sekian, nanti akan dilanjutkan dengan moderator kepada Mas Kim untuk memimpin kegiatan pada hari ini. Terima kasih Bu Maya sudah kemudian bergabung dengan kami. Semoga lain waktu bisa bergabung kembali. Kepada Mas Kim, dipersilakan. Cek. Terima kasih Mbak Moderator, kakak senior saya, guru saya juga. Ini cek suara dulu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mas-mas, Mbak-mbak. Apakah suara saya bisa terdengar? Sudah bisa. Sudah ya? Atau ya sudah. merepet-merepet? Ya, kalau sudah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. para peserta, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak yang telah bergabung dalam dialog interaktif pada siang hari ini yang diadakan oleh jaringan konselor muda ya, jaringan konselor muda, di mana pertemuan kali ini atau dialog kali ini tema yang diangkat adalah literasi digital konselor dalam upaya optimasi layanan BK di sekolah ya. Yang tentunya akan diberikan gambaran-gambaran, fakta-fakta dan kabar-kabar terkini yang menarik oleh Bu Irene Maya Simon. Bu Irene ini juga adalah dosen saya juga dulu. Jadi yang di sini ini saya juga tidak begitu asing wajah-wajahnya, apalagi Mas Putut ini ya. Iya. Ya, terima kasih Ya kesempatannya. salam Mas Kim. Saya diberikan kesempatan untuk memimpin diskusi pada kali ini. Ya, untuk teman-teman, memang kita ketahui
pandemi ini kapan akan berakhir juga itu adalah sebuah hal yang apa ya, bisa dikatakan sedikit membuang energi jika kita terus-terusan memikirkan bahwasanya kapan ini pandemi akan berakhir, kapan dan lain-lain, selalu menggantungkan kapan berakhir. Maka dari itu, terutama jaringan konselor muda ini membuka diskusi tentang layanan BK yang bertujuan untuk membedah dan juga menjawab tantangan yang terjadi pada saat era ini. Nah, literasi digital konselor, kalau kita bicara literasi kan ya, saya juga mungkin pengetahuan saya dulu tentang literasi adalah berkaitan dengan membaca dan menulis. Tetapi setelah sekian lama saya bertemu oleh mas-mas ini, bertemu dengan orang-orang ini, maksudnya orang-orang lain, ada di sini. Ternyata literasi tidak hanya bicara soal membaca dan menulis. Ternyata literasi mempunyai benang merah utama itu pada sebuah kemampuan atau kecakapan dalam memecahkan masalah. Nah, bagaimana literasi konselor pada bagaimana literasi digital konselor di era pandemi ini? Dan apakah literasi konselor di era ini sudah cukup dan cakap untuk menjawab tantangan ini? Nah, itu nanti semua akan dibeberkan oleh para pemantik kita, oleh Bu Maya dan juga oleh Mas Putut Palupi. Nah, terus untuk selanjutnya pada dialog kali ini, yang pertama nanti penyampaiannya oleh Bu Iren Maya. Setelah itu silahkan teman-teman yang ingin bertanya atau berpendapat, silahkan ditulis di kolom chat ya. Nah, silahkan sebutkan nama dan asal dan ditulis pertanyaannya di situ atau pendapatnya di situ. Saya kira itu ya, pengantar yang agak panjang sedikit. Monggo, saya juga sudah ada apa? Ya, halo? Ya, Bisa didengar ya, Mas? ya bisa Mas Kim. Halo Mas Ya, Kim. halo. Ya, saya sebenarnya sudah tidak sabar, Mas. Ingin mendengarkan fakta-fakta dan juga terobosan-terobosan baru terkait dengan layanan BK di masa pandemi ini. Ya, ada ralat dari teman-teman. Ternyata untuk penyampaian pertama dari Mas Putut Palupi, teman-teman, dan yang kedua dari Bu Iren Maya Simon. Silakan untuk Mas Putut untuk menyampaikan bagaimana Mas kejadian di lapangan atau wawasan baru yang mungkin kita belum tahu mengenai layanan di era pandemi ini. Silakan Mas Putut Palupi. Baik, terima kasih Mas Kim selaku moderator telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan sepatah dua kata tentang kejadian di lapangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kepada yang terhormat Ibu Irene Maya Simon selaku pemateri, serta kepada teman-teman, Bapak Ibu guru dan mahasiswa BK Seperjuangan yang saya hormati serta saya banggakan. Oke, pertama-tama saya sedikit mengulas pada pertemuan sebelumnya yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, yaitu dalam pertemuan tersebut poin pentingnya adalah dari mana sih kita memulai untuk membenahi BK ini, yaitu memang betul dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita harus menilai apakah kita sudah menjalankan bimbingan dan konseling, entah di sekolah, terutama di sekolah ini, apakah sudah sesuai dengan tupoksi dari BK itu sendiri. Nah, dalam pertemuan kali ini kita bertujuan untuk menggunakan melaksanakan kegiatan BK yang efektif. Oleh karena itu memang sangat
diperlukan. Kita saling berkomunikasi, saling tukar pendapat, mencari ide-ide baru untuk yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, memang keadaan saat ini mengharuskan kita, keadaan yang memaksa kita untuk memanfaatkan alat digital, karena kita tidak bisa bertatap muka langsung, apalagi dalam kegiatan pembelajaran di sekolah itu. Nah, lalu bagaimana sih keadaan sekarang? Apakah kita sudah maksimal tentang memanfaatkan alat-alat digital? Karena dalam keadaan kita sendiri, saya sendiri Mas ya, sedikit cerita di sekolah saya, memang kendala dari siswa kebanyakan alasan adalah kuota. Nah, itu apakah mereka malas atau memang kuota itu. Apalagi dengan keadaan seperti ini, banyak orang tua yang tidak bekerja, mungkin ada yang kerja tapi gantian. Oleh karena itu kita memahami itu, sehingga kita menggunakan alat digital yang dianggap seadanya, karena apa? Untuk menghemat kuota. Dan seperti di sekolah saya sendiri, memang jarang sekali kita bertatap muka seperti menggunakan video call. Karena apa? Dari perhitungan pengalaman-pengalaman melalui video call ini tersebut memerlukan kuota yang banyak. Oleh karena itu, dari sekolah sendiri menghimbau agar kalau kita mengadakan video call maksimal 20 menit, 15 menit. Dan yang lain akhirnya menggunakan, kalau sekolah saya sendiri menggunakan Office, memanfaatkan Office. Nah, di situ kita memberikan materi, tugas-tugas lewat Office. Karena di Surabaya sendiri untuk Office sudah terpusat ke dinas. Jadi semua se-Surabaya pakai Office seperti itu. Kemudian kalau dari cerita-cerita yang lain, banyak yang menggunakan, mungkin Bapak Ibu guru yang sudah senior-senior sepuh, kurang memahami digital sehingga mereka menggunakan WhatsApp. Ada yang bercerita menggunakan WhatsApp, tugas-tugas di screenshot, kemudian seperti bimbingan, disuruh ini di screenshot, hasilnya hanya di foto. Nah, kita kan nggak tahu mereka melaksanakan atau tidak, seperti itu. Jadi saya anggap memang ya mungkin dengan WhatsApp itu mereka beralasan karena secara umum siswa banyak yang sudah memahami WhatsApp. Kalau ya, banyak alasan-alasan dari guru, kenapa tidak pakai media lain yang lebih asik? Kasihan siswa nanti perlu belajar lagi. Padahal itu sangat penting menurut saya. Jadi tidak hanya melulu menggunakan WhatsApp. Kalau kita mengikuti siswa, bagaimana siswa bisa berkembang dalam menggunakan dunia digital. Kemudian kejadian lagi ada cerita seperti menggunakan Zoom atau mungkin Google Meet gini, banyak siswa yang dimatikan. Nah, seperti itu, apakah memang ya kita kembali lagi dari penilaian dari diri kita, apakah dalam penyampaian kita yang memang kurang efektif ataukah memang dari siswanya. Selain itu memang saya mengalami juga kerjasama dengan orang tua, mungkin orang tua kurang memahami tentang apa itu aplikasi-aplikasi HP, bagaimana cara membukanya. Karena bagaimanapun juga tidak dipungkiri dalam kegiatan pembelajaran secara daring ini, yang memantau siswa selama kegiatan bimbingan, pembelajaran dan lain sebagainya adalah orang di rumah. Nah, kita memberikan, sebenarnya dari saya sendiri sekolah juga sudah memberikan pengarahan ke orang tua. Tapi mungkin karena orang sudah sibuk dengan yang lain, akhirnya tidak terlalu belajar sehingga pemantauan dari orang tua pun kurang. Nah, selain itu ada juga fenomena, ya sebenarnya dari MG sendiri, organisasi-organisasi seringkali memberikan media-media yang asik, yang ya bagus, media bagus-bagus, tetapi banyak yang tidak digunakan itu lagi. Tidak digunakan, ya, jadi orang-orang, guru-guru, saya pun juga mengalami hanya menggunakan untuk laporan, itu saja. Jadi untuk pelaksanaannya mungkin hanya dilaksanakan satu kali, yang penting ada laporan seperti itu.
Itulah kejadian-kejadian di lapangan, sehingga saya harapkan dalam pertemuan kali ini kita dapat menggugah bagaimana dapat menilai diri kita sendiri, apakah kita yang memang kurang memiliki kesadaran tentang pentingnya kita terhadap perkembangan anak-anak, sehingga ya diharapkan lagi dalam pertemuan kita hari ini memperoleh rujukan guna memberikan layanan BK daring secara tepat, menarik, dan efektif. Selain itu, ya semoga pertemuan kali ini dapat membuat pengalaman-pengalaman baru guru bagi teman-teman yang lain. Dan kalau bisa, ya semoga saja nanti dapat ditemukan alat aplikasi digital yang tepat, yang dapat mudah dipahami oleh orang tua maupun siswa. Itu saja yang dapat saya ceritakan di lapangan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Putut Palupi. Banyak sekali Mas yang disampaikan sebenarnya. Dan usahanya juga sudah hampir semua upaya sudah dilakukan untuk melancarkan layanan BK secara daring ini Mas ya. Ada yang pertama menggunakan media, variasi media, terus kerjasama dengan orang tua. Ya memang itu kalau dari sekolah sendiri memang mendukung, terutama memang kerjasama dengan orang tua, karena bagaimanapun juga yang mendampingi mereka, yang mengawasi mereka itu orang tua. Bahkan ada siswa yang sudah ditanyakan orang tua sudah mengerjakan, tetapi ternyata sama sekali belum mengerjakan. Di situ karena orang tua tidak memahami tentang bagaimana cara melihat anak itu sudah, nah seperti itu. Ya mungkin ada inovasi-inovasi aplikasi atau bagaimana cara dalam mengatasi hal itu. Iya. Oke. Ya Mas Kim, kalau bicara inovasi, ya. Terima kasih Mas Putut ya atas gambarannya dan realita di lapangan seperti itu. Dan saya kira itu cukup mewakili ya teman-teman di sini mungkin yang berkecimpung di sekolah, menjadi konselor sekolah. Ya hampir-hampir seperti itulah kejadian yang terjadi di sekolah. Nah, setelah kejadian seperti itu kan, ya memang kita butuh inovasi dan suntikan semangat lah. Nah, untuk pada kali ini semua disiapkan ya. Sinyalnya dikuatkan. Golek jaringan sing penak, golek panggon sing penak sih. Karena setelah ini ada pemaparan ataupun hasil-hasil penelitian ataupun wacana terbaru yang akan disampaikan oleh Ibu Iren Maya Simon mengenai hal tersebut. Untuk ke sesi yang kedua, untuk penyampaian wacana ataupun pemantik yang kedua, saya persilahkan kepada Ibu Iren Maya Simon untuk memulainya. Monggo Ibu. Oke, terima kasih Mas Febri dan juga tadi Mbak Maya ya, sesama Maya. Dilarang saling mendahului. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Ini sepertinya reunian ya, ajang reuni mini. Iya Bu. Alumni BK banyak banget di sini saya lihat. Tapi kebanyakan sudah pantas atau memang udah seharusnya dipanggil Pak atau Bu gitu ya. Oke. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kita boleh bertemu lagi di dunia saya. Dan saya mau memaparkan sebenarnya bukan materi juga gitu, tapi ya mungkin kalau teman-teman panitia menyebutnya sebagai tadi itu katanya pemantik begitu ya, ya mungkin lebih tepat seperti itu. Nah, ini mungkin saya ada kendala dengan laptop saya, baru tadi malam itu tiba-tiba office-nya bermasalah dan ini saya sedang dalam proses
kemarin sempat saya uninstall dan saya menginstal lagi dan cukup lama sekali. Jadi saya harus online lewat laptop. Nah, untungnya ada cloud ya, penyimpanan di cloud. Jadi saya menyimpan materinya itu di Dropbox sehingga saya bisa akses melalui HP saya begitu. Dan saya berharap nanti untuk share screen-nya nggak ada kendala. Saya share screen dulu ya. Nah, ini sebenarnya materi yang sangat menarik ketika saya beritahu tentang materi ini. Bisa kelihatan nggak ya share screen saya? Di sini kok agak lonjong, pas sinyal ya? Oh ya. Sudah bisa jelas kah? Ada yang bisa melihat kah? Wah, sudah bisa Bu Maya. Bisa ya? Oke, baik. Oke, literasi digital konselor dalam upaya optimasi layanan BK di sekolah. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan, bahwa ternyata literasi itu bukan hanya literasi kemampuan kita dalam mengakses dan juga kita menganalisa dan kita memahami dalam bentuk tulisan, tetapi juga digital juga gitu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan diskusikan bersama terkait dengan literasi digital konselor dalam upaya optimasi layanan BK di sekolah. Nah, teman-teman BK terutama di UM, nanti mungkin teman-teman BK dari jurusan universitas lain mungkin bisa sharing juga bagaimana pengalaman di universitas lain begitu ya. Kalau di UM itu untuk secara khusus untuk kurikulumnya, untuk mempelajari media terutama karena kebetulan saya yang diberikan tanggung jawab untuk itu gitu, mengajar mata kuliah itu, mengampu mata kuliah itu hanya kalau di kurikulum yang sekarang itu 4 SKS. 2 SKS di semester gasal dan 2 SKS di semester genap. Kalau berapa tahun sebelum ini, kemarin itu sempat 6 SKS. Jadi 3 SKS di semester gasal dan 3 SKS di semester genap. Saya sempat mendengar di UPI itu sekitar 8 SKS diurusi terkait dengan media. Dan sebenarnya media itu teman-teman yang sudah terjun ke lapangan, ya, sudah masuk dalam dunia profesi BK pasti sudah paham betapa pentingnya kemampuan atau skill, memiliki kemampuan atau skill untuk bersahabat dengan teknologi dan juga terkait dengan pengembangan media. Itu sangat diperlukan. Nah, kita akan coba mendengarkan sebentar ya. Saya punya waktu sekitar 20 menit ya. Nah, ini pengertian literasi digital. Nah, teman-teman bisa lihat semua di sini. Literasi digital itu apa sih? Pengetahuan dan kecakapan. Jadi tahu dan bisa untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, dalam hal ini telepon pintar ya. Telepon pintar, handphone kita itu sudah sangat pintar. Ini aja saya sudah bisa membuka PPT lewat HP, bahkan buat pun bisa juga gitu. Atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini kita sedang berbicara tentang layanan bimbingan dan konseling. Jadi kita perlu dalam literasi digital itu kita perlu punya pengetahuan dan juga kecakapan dalam menemukan ini mungkin sangat mudah ya. Jadi kita langsung buka browser lalu kita temukan macam-macam. Tetapi
tidak cukup di situ gitu. Kita juga harus perlu punya kemampuan untuk mengevaluasi, menggunakan, bahkan membuat dan juga memanfaatkannya dengan tepat. Itu literasi digital. Jadi tidak hanya menemukan dan menggunakan, tetapi juga dievaluasi, dianalisa begitu ya. Nah, kalau Kemendikbud itu berpendapat bahwa literasi digital itu kemampuan untuk memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti piranti keras atau hardware, piranti lunak, software, dan juga di dalamnya etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi. Itu literasi digital, gitu ya. Jadi nggak kita dapat informasi atau kita dapat berita, tapi kita perlu mengevaluasi, perlu menganalisa, penting nggak sih ini kalau disebarkan, itu juga, itu yang simpel ya, itu yang simpel sehari-hari gitu. Tapi dalam kebekaan itu juga kita perlu misalnya nih, kita kita dapat video atau film pendek gitu ya, kita mau mengangkat perkembangan emosinya misalnya, kita mau pakai untuk memberikan layanan terkait dengan kemampuan untuk mengendalikan emosi. Tetapi di dalam film itu ternyata ada problem dan ada hal lain gitu, yang mungkin akan menjadikan siswa menjadi gagal fokus. Nah itu mungkin kita crop atau kita potong. Jadi kita itu merupakan literasi digital juga gitu, kemampuan kita untuk kita bisa mengambil hal-hal yang memang kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan dalam memberikan layanan BK. Kenapa kok seperti itu kita perlukan? Nah, siswa selalu bersentuhan dengan dunia digital dalam keseharian mereka. Jadi kalian tahu, kita semua tahu bahwa siswa sekarang ini bahkan yang nggak punya HP pun jadi punya HP, karena butuh sekali. Apalagi di zaman pandemi seperti ini gitu ya, di era pandemi seperti ini. Jadi handphone itu sudah seperti ya kebutuhan. Bahkan anak saya yang SD pun akhirnya dia juga punya HP sendiri, karena selama ini belajar pakai HP saya atau HP papanya, tapi juga akhirnya karena dia belajar di rumah nggak bisa kalau pakai HP saya. Kalau saya harus ke kampus, terus gimana? Terus kalau misalnya gantian kan gurunya, kalau nggak saya papanya. Kalau saya harus ke kampus, papanya yang jadi guru. Oke, pakai handphone papanya. Lalu jadi misalnya dia pakai Edmodo ya, LMS Edmodo. Nah, jadi harus diinstal Edmodonya di HP saya dan HP papanya. Jadi kayak ribet gitu. Akhirnya dia harus punya HP sendiri. Nah, HP sendiri itu pun harus nginstal macam-macam ya kan di dalamnya. Nah, oleh karena itu guru nggak boleh ketinggalan zaman gitu. Jadi guru sebagai pendidik itu juga diharapkan mampu memiliki kemampuan untuk memahami dunia digital juga. Setidaknya sama seperti siswa, supaya kita bisa menciptakan suasana belajar yang harmonis. Misalnya siswa di zaman sekarang ini hampir bisa dipastikan punya IG, Instagram. Nah, jadi sekarang bukan zamannya lagi guru bilang, aduh nggak deh saya sudah tua gitu. Udah tua saya, jadi aduh nggak deh saya buat kayak gitu-gitu untuk apa sih gitu. Bukan untuk kita gitu, tapi untuk juga mensupport profesi kita gitu. Kalau memang semua siswa itu rajin ber-IG Ria, kenapa tidak IG itu kita pakai untuk proses pembelajaran ya kan, atau pemberian layanan begitu. Nah, kita lanjut dulu ya, nanti kita sharing-sharing lagi tentang itu. Nah, bagaimana mendorong literasi digital guru BK? Ada bertahap sebenarnya, jadi tidak langsung, sebenarnya bertahap, tetapi nanti kita akan lihat sebenarnya kita sekarang berada di mana begitu. Nah, yang pertama adalah permulaan, di mana ini adalah tahap ketika muncul atau merging gitu ya. Nah, ini adalah tahap di mana guru itu mengenali teknologi, berkenalan dengan teknologi yang akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya aja yang seringkali dibawa HP. Nah, HP itu dikenali. HP ini bisa apa aja sih, gitu ya kan? HP ini nggak cuman bisa telepon dan SMS gitu, atau WA lah, agak maju sedikit gitu ya. Tapi bisa hal lain ya, misalnya WA aja. WA itu bisa apa aja.
seperti apa bisanya gitu. Nah itu perlu dikenali gitu. Jadi guru dalam hal ini perlu terbuka dengan teknologi-teknologi seperti ini. Jadi bukan malah aduh nggak tahu deh, pokoknya saya bisa ditelepon, bisa menelpon, bisa memantau udah gitu. Padahal sebenarnya HP itu bisa banyak sekali digunakannya gitu. Lalu yang tahap kedua adalah tahap penerapan, applying, di mana guru itu menggunakan komputer dan internet. Jadi mulai menggunakan misalnya buat materi PPT. Yes, ini sudah sewajarnya lah ya kita buat ya. Jadi mengaplikasikan teknologi dalam keseharian kita, dalam hal ini dalam profesi kita. Itu kita sudah mulai terapkan sedikit demi sedikit gitu. Terus setelah itu yang ketiga penanaman atau infusing. Jadi ini di mana teknologi itu sudah diterapkan bersamaan dengan kurikulum. Nah, seperti blended learning. Jadi ada kalanya pemberian layanan kita itu diberikan secara online. Jadi anak-anak melihat website sekolah mungkin atau website BK kalau memang ada itu lebih bagus. Atau atau juga offline gitu. Jadi online offline misalnya blended gitu ya. Sudah mulai diterapkan dalam kurikulum. Kalau kemarin hanya bersifat media begitu ya. Nah, ini sudah mulai ditanamkan. Nah, lalu yang terakhir adalah transformasi atau perubahan. Nah, ini sebentar, maaf kepencet. Nah, ini tahap perubahan di mana teknologi itu sudah digunakan secara menyeluruh. Jadi guru dalam hal ini guru BK ya, kita berbicara tentang guru BK itu mampu menciptakan ide-ide baru dengan bantuan komputer. Wah, ini ternyata bisa digunakan ini juga. Kalian pernah nggak buat poster pakai PPT? Ternyata bisa gitu. Dan sekarang pun mereka sudah menyediakan template untuk itu gitu ya kan. Dan PPT itu sudah banyak sekali di pemanfaatannya begitu. Nah, jadi kita bisa menciptakan ide-ide baru dari teknologi yang kita miliki begitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah cara-cara tahap dalam mendorong literasi digital guru, dalam hal ini guru BK. Secara umum guru juga sebenarnya seperti ini gitu tahapnya. Nah, kita perlu ketahui apa saja yang diperlukan dalam literasi digital. Nah, kita perlu yang pertama kreativitas. Nah, kita ketahui bersama sebenarnya profesi dalam BK ini juga sebenarnya kita akui itu banyak mengandung unsur seni, ya toh. Jadi seni itu kreatif gitu, tidak bisa dipungkiri seni itu sesuatu yang kreatif. Nah, sehingga kita juga perlu kreatif dalam hal ini kita perlu punya ide-ide, gagasan-gagasan atau manuver-manuver lain yang sekiranya kalau ini nggak bisa, oke, saya pakai apa? Kalau ini nggak bisa, oke, saya gimana gitu. Jadi harus punya banyak ide kreatif begitu. Nah, lalu juga ada kolaborasi atau collaboration. Berkolaborasi dengan entah guru BK lain atau entah ahli lain atau mungkin kalau misalnya memang kita masih belum begitu menguasai IT dan IT ini harus misalnya yang benar-benar ahlinya misalnya pakai desain grafis begitu, kita masih belum kita nggak ke sana karena memang bukan jurusan kita begitu ya. Nah, kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman dari desain grafis gitu untuk membantu kita. Yang penting konsepnya ada di kita gitu. Karena mereka nggak ngerti konten, mereka nggak tahu isinya begitu ya. Kita yang tahu itu. Lalu critical thinking dan evaluasi. Jadi kita perlu berpikir kritis. Kita perlu mengevaluasi seperti tadi hoax tadi ya. Jadi
apapun yang kita tahu, apapun banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sebenarnya kita bisa gunakan, tetapi plus min. Nah, itu kita perlu cari tahu. Kita perlu berpikir kritis di situ dalam hal ini. Kira-kira yang tepat dengan kondisi saya dan juga siswa saya itu yang seperti apa. Ini juga kita berkaitan dengan yang selanjutnya, budaya dan juga pemahaman terhadap sosial. Nah, ini kita perlu mengenali karakteristik lingkungan kita, siswa kita, seperti tadi Putut sempat sampaikan, misalnya siswa di sekolah itu sebenarnya adalah siswa dari keluarga yang ekonomi, misalnya ekonomi menengah ke atas. Harusnya mereka mampu dan bisa untuk nge-zoom gitu ya, setiap hari misalnya, setidaknya misalnya berapa menit gitu. Nah, sehingga kalau misalnya ada alasan bahwa nggak bisa karena nggak punya kuota, nah itu kan berarti ya ada something gitu ya, nggak tahu apa, kita perlu cari tahu. Nah, oleh karena itu kita perlu memahami bagaimana kondisi lingkungan, kondisi siswa kita, sehingga cara apa atau apa yang metode apa yang tepat untuk kita bisa gunakan untuk mereka begitu. Dan tidak bisa disamakan juga karena satu siswa dengan siswa lain kadang berbeda-beda. Ini yang agak sulit ya. Nanti kita diskusikan bersama. Lalu curate information. Nah, ini juga berkaitan dengan yang critical thinking tadi. Jadi kita perlu pastikan bahwa informasi yang kita dapatkan itu akurat begitu ya, tepat. Jadi nggak hoax gitu. Baru kita bisa olah itu, misalnya kita masukkan menjadi materi dalam layanan kita. Safety. Nah, ini juga perlu diperhatikan tingkat keamanan karena ini dunia ini ya, dunia maya ini kita nggak ngerti, kita buka-buka, kita ditanyain macam-macam, terus kita sebentar ini laptop saya mati. Bentar ya. Oke, nah jadi kita perlu memastikan bahwa kita nggak terjebak dalam pemberian PIN atau password gitu sehingga mungkin bisa dihack dan lain-lain gitu ya. Itu safety-nya kita perlu perhatikan juga. Lalu yang berikutnya adalah practical dan functional skills. Jadi kita perlu keterampilan-keterampilan yang fungsional dan juga praktis begitu. Jadi perlu belajar, perlu perlu berlatih gitu secara praktis gitu. Kita nggak akan bisa tahu PowerPoint itu bisa digunakan untuk apa aja kalau kita nggak menyelidikinya, kita nggak berlatih, kita nggak mencobanya begitu ya. Intinya di situ sih. Lalu yang berikutnya yang nggak kalah penting adalah proficient communicator. Jadi kita bisa menjadi komunikator yang tepat, yang ahli, atau istilahnya tuh kita bisa mengkomunikasikan setiap informasi itu dengan tepat, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan sasaran, sesuai dengan kebutuhan begitu. Nah, ini hal-hal unsur-unsur yang perlu kita perhatikan dalam kita ini ada dijual dalam kita memiliki keterampilan digital. Ini kenapa ini? Ya Tuhan. Dia masuk ke message ternyata. Dia ternyata masuk ke message PowerPoint. Ini kelemahannya kalau di HP ya. Jadi notifikasi tetap muncul. Saya tadi lupa mematikan. Tidak men-setting. Ini di tempat kalian penyet juga kah tampilannya? Iya, atau ya ini masih loading ya, sabar ya. Kita memang perlu banyak kesabaran di Indonesia ini. Oke. Itu selanjutnya, nah ini yang penting sih. Ini yang penting. Jadi sikap-sikap apa yang diperlukan oleh guru BK
dalam dalam apa ya, mengembangkan kemampuan literasi digital ini. Sebenarnya simple, so simple. Nah, yang pertama kita perlu open minded. Jadi kita nggak tertutup dengan kemajuan teknologi. Misalnya ada siswa yang bermain apa gitu misalnya, aduh apa sih ini, nggak deh aku nggak bisa misalnya gitu. Terus sudah menganggap ya seperti tadi ya, sudah menganggap saya sudah tua itu memang mau mainannya anak muda, ya udah itu nggak open minded itu namanya gitu ya. Jadi kalau misalnya open minded terus ini apa sih, jadi berkaitan dengan yang berikutnya, memiliki rasa ingin tahu. Oh jadi bisa mengikuti perkembangan juga begitu, bukan berarti kita juga ikut kecanduan, pada akhirnya kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri begitu ya. Jadi rasa ingin tahu yang tinggi, ini gimana, terus cari tahu ini seperti apa, ini lalu kalau ini fungsinya untuk apa. Karena kalau aplikasi sekalipun juga kita perlu trial and error begitu. Jadi kita coba aja diklik, ternyata apa sih yang keluar misalnya gitu. Oh ternyata untuk ini, oh ya oke oke gitu. Itu ya, perlu punya sikap yang rasa ingin tahu yang tinggi juga. Lalu juga yang berikutnya adalah berani mencoba. Berani mencoba seperti tadi. Ini untuk apa? Ini untuk apa? Coba sih buka aplikasi ini. Apalagi kalau misalnya aplikasi itu adalah, aduh sorry ya, aplikasi itu adalah gratis ya toh. Kenapa tidak gitu? Coba diinstal dulu, terus dicoba. Oh ternyata seperti ini. Lalu sikap yang berikutnya adalah berlatih dan terus berlatih dan terus berlatih, karena kalau kita tidak berlatih dan menggunakan itu ya semuanya akan menjadi apa ya, ya mungkin kita lupa karena kita tidak pernah menggunakannya. Misalnya seperti Excel deh. Nah, aplikasi Excel ya, Microsoft Excel. Nah, itu kalau misalnya kita lama tidak menggunakannya dan kita tidak mencari tahu Excel itu bisa apa aja, ya kita cuma bisa standar, ya toh. Karena kita tidak berlatih terus dan mencari tahu. Mencari tahu juga bisa diikuti dengan yang berikutnya ini, sikap yang berikutnya, mengikuti pelatihan. Pelatihan online sekarang banyak dan banyak juga difasilitasi oleh guru-guru BK. Kalau saya lihat di guru-guru BK tuh banyak juga yang menjadi YouTuber dan mereka sharing-sharing ini sebenarnya Ki-Eben ini juga bisa ini. Terus banyak teman-teman dari apa namanya BK yang dia mahir dan juga bersahabat karib dengan teknologi. Kenapa tidak berbagi apa namanya pengetahuan dan keterampilan juga di via online begitu, misalnya di channel YouTube masing-masing misalnya gitu. Dan akhirnya youtuber-youtuber yang guru BK yang menjadi youtuber itu akhirnya followernya banyak dan banyak hal positif yang akhirnya bisa diperoleh begitu kan oleh guru BK itu. Selain dia sharing pengetahuan, dia juga mendapatkan pengetahuan pastinya dan juga kolega yang relasi yang banyak juga. Dan guru-guru BK yang lain juga jadi bisa punya banyak ilmu dan pengetahuan juga begitu. Lalu udah selesai sih kayaknya ya. Nah ini saya mau tutup dengan Maya juga nih kebetulan ya. Jadi hari ini kita berbicara tentang literasi digital di dunia maya. Saya yang berbicara Maya, tadi juga MC-nya juga Maya gitu. Dan ini ditutup oleh quotes oleh Maya. If you're always trying to be normal, you will never know how amazing you can be. Jadi bukan berarti kita harus menjadi abnormal atau nggak normal gitu ya, enggak. Tapi kita jangan menjadi nyaman di normal gitu. Maksudnya ya sudahlah ini standar gitu. Tetapi kita perlu mencoba, mencari tahu. Nanti kita akan bisa dapati bahwa kita bisa begitu. Oh ternyata bisa, seperti tadi Putut bilang, kalau kita ngikutin siswa, oh siswa bisanya cuman ini gitu, kita ngikutin mereka, ya mereka nggak akan berkembang, ya kan. Tapi kalau misalnya kita ya agak dalam tanda kutip memaksa atau nge-push atau mendorong siswa untuk kamu bisa sebenarnya, bahkan handphonemu itu bisa misalnya gitu. Jadi kenapa tidak kamu mencoba? Coba. Nah nanti pasti dia akan memiliki keterampilan yang baru atau perkembangan gitu ya kan. Itu oke. Nah mungkin sudah
paparan saya sampai di sini ya. Kita akan berdiskusi. Saya kembalikan lagi ke ini ya. Ke apa nih? Namanya apa nih? Moderator ya, moderator. Oke. Silakan Mas Febri. Iya, terima kasih Bu Maya. Selamat harinya para Maya ya hari ini ya. Iya, sepertinya begitu. Iya. Dan melalui media maya juga pengetahuan kita mudah-mudahan hari ini juga akan bertambah. Iya, materi yang sangat menarik Bu Maya, bicara tentang literasi. Ternyata ini tadi saya mencatat beberapa hal, mungkin teman-teman juga mencatat. Apa saja yang diperlukan dalam membuat media atau membuat konten yang tepat sasaran dan juga bisa diakses oleh audien atau peserta. Ternyata yang pertama itu adalah kreativitas, terus kolaborasi. Iya, di situ juga saya baru menyadari teman-teman ternyata. Terkadang kita itu pakai media ya itu aja gitu. Ngapunten mohon maaf, bukannya mendiskreditkan enggak. Tetapi kadang iso aku lho iki, iso aku mau PPT yo iki ae tak gawe. Nah, ternyata kalau bicara literasi, hal seperti itu diperhatikan ternyata gitu loh. Jadi belum sampai kepada bentuk media ataupun bentuk konten tersebut, tetapi tujuan, terus konsep dan juga imajinasi tentang akan apa yang disampaikan sudah dibicarakan dulu oleh literasi. Saya kira seperti itu ya, teman-teman. Silakan teman-teman yang memiliki pertanyaan ataupun pendapat bisa dituliskan di komentar. Oke, udah ada yang masuk. Dari Pak Deka Ramanta, ya. Assalamualaikum, saya Deka dari Malang. Ising saring di masa pembelajaran daring ini, setiap pengajar diuji kreativitasnya untuk membuat media pembelajaran. Dan hasilnya pengajar bisa menciptakan berbagai macam media pembelajaran berbasis IT. Namun ternyata media yang bagus belum tentu menarik bagi peserta didik. Nah, banyak peserta didik yang mengeluhkan karena ketika membuka media tersebut menghabiskan banyak kuota. Nah, ini berdasarkan survei yang saya lakukan kepada anak-anak. Oke, jadi Pak Dika melakukan mini riset. Tapi peserta didik tidak menyadari mereka lebih boros kuota ketika membuka sosmed atau bermain game dibandingkan membuka media yang dibuat guru. Pertanyaannya, kenapa peserta didik tetap bersosmed atau bermain game padahal sudah tahu menghabiskan banyak kuota? Apa mungkin karena bersosmed atau bermain game menyenangkan buat mereka? Di kondisi seperti ini, saya butuh sharing dan berbagai macam alternatif yang bisa kita gunakan untuk memberikan layanan BK. Kalau bisa, ketika peserta didik membuka media BK, perasaan mereka senang, seperti halnya ketika membuka sosmed atau bermain game. Terima kasih. Terima kasih Pak Deka, pertanyaan yang sangat bagus dan pendapat yang sangat bagus. Saya tertarik di quote belakangnya ini. Kalau bisa ketika peserta didik membuka media BK, perasaan mereka senang seperti halnya ketika membuka sosmed atau bermain game. Iya, saya kira ini semua setuju ya, kalau layanan kita ditangkap seperti itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Oke, saya kira pertanyaan Mas Dika monggo ditanggapi. Saya ingin yang menanggapi itu dari Mas Putut dulu sebenarnya. Mas Putut, apakah ada Mas Putut? Oh, Mas Putut sudah mungkin jaringannya lagi sulit ya. Oke, kalau begitu dari pertanyaan ini saya arahkan ke Bu Maya untuk bagaimana menanggapi kejadian seperti ini, Bu. Dan pertanyaan terakhir ini, Bu, yang sangat menarik menurut saya. Mungkin Bu Maya bisa memberikan alternatif bagaimana media BK itu kalau dibuka itu bisa nyenang no arek, Bu. Seperti itu Bu Maya. Monggo Bu Maya. Ya, nah ini ada Ki Eben nih, membuat game BK, ya betul banget. Betul banget. Jadi memang gini ya, itu tuh sudah sebenarnya bukan sesuatu yang mudah untuk mengubah
persepsi image siswa terhadap terutama BK. Jadi BK itu sudah sama kayak pelajaran buat siswa, sehingga ketika mau mengakses layanannya itu mereka merasa ya seperti pelajaran, ngerti kan ya? Jadi anak-anak aja ya, baca buku pelajaran dengan baca buku komik itu beda, ya kan? Sama sebenarnya dengan BK dan media sosial. Dan sebenarnya ya itu sesuatu yang ya bisa dibilang wajar sih ya. Nah, ini yang perlu dimiliki oleh guru BK, ide. Gimana caranya supaya pelayanan BK itu bisa menyenangkan gitu buat anak-anak. Mereka nggak merasa seperti mengikuti dalam tanda kutip pelajaran BK gitu ya, walaupun itu bukan pelajaran ya dalam bahasa kita ya, tapi kalau di sekolah itu settingnya pelajaran gitu. Jadi bukan mengikuti pelajaran BK, tetapi mereka sedang berkegiatan yang apa ya, untuk perkembangan mereka pribadi, tapi sebenarnya itu adalah dalam tanda kutip pelajaran BK. Nah, misalnya tadi si Evan bilang, dikemas dengan game, sangat bisa gitu. Atau nonton bareng, walaupun nontonnya kita kasih link, mereka nonton terus dibahas sama-sama, misalnya kayak gitu. Terus, oh ya, ngomong-ngomong tentang game ini, ada satu mahasiswa angkatan 2018 atau 19 ya, dia membuat game dari PPT. Bagus juga idenya dia. Dan ketika dia presentasikan game itu menarik, walaupun memang dia soalnya waktu itu masih semester 2. Nah, jadi pengetahuan tentang keBK-annya masih kurang gitu. Tapi konsep atau ide dia untuk membuat game di PPT itu menarik begitu. Dan itu bisa, sangat bisa gitu. Jadi sebenarnya kita bisa menguasai satu aplikasi aja, PPT aja, itu udah bisa melakukan banyak hal begitu. PPT pun sekarang sudah bisa buat video presentasi ya kan, video presentasi. Kita juga bisa membuat animasi-animasi di situ, banyak sekali. Apalagi kalau sudah kita bisa mendapatkan, kalau di UM sebenarnya ada fasilitas itu untuk mahasiswa dan juga untuk dosen, untuk punya akun Office 365 secara resmi. Nah, itu terbuka semua aplikasi-aplikasi di dalam PPT itu gitu. Jadi sebenarnya kalau memang kita mau menyaingi media sosial, kesenangan siswa terhadap media sosial supaya mereka juga senang dengan BK, sebenarnya nggak bisa, karena memang beda kebutuhannya. Tetapi setidaknya kita bisa mengemas supaya BK itu tidak dipandang memberatkan begitu. Setidaknya begitu. Jadi BK juga bisa pakai media sosial, pakai Instagram. Kenapa enggak? Ya kan. Terus pakai Facebook misalnya, itu juga sangat bisa. YouTube apalagi. Nah, jadi di konselor harus membuat akun YouTube-nya atau akun Instagram-nya BK di sekolah itu, sehingga siswa bisa aktif di situ, dan konselor juga terus apa sih istilahnya, ngetek gitu ya, ngetek mereka supaya mereka bisa komen, masukkan di notifikasi mereka, terus mereka komen, kayak gitu kan mereka jadi aktif, dan kita juga bisa tahu bahwa mereka paham misalnya terhadap materi tertentu begitu. Nah, sekarang itu sebenarnya terjadi di PPL. Kalau zaman kalian dulu mungkin PPL atau KPL. Nah, kalau sekarang namanya PLP. PLP juga sekarang harus online, guys. Harus online, karena kan memang tidak ada pertemuan tatap muka ya. Jadi mau nggak mau PLP harus atau PPL harus
online, sehingga ya itu tadi menggunakan Instagram, terus pakai IG live, mungkin menarik juga ngobrol seru dengan siapa begitu, terkait tentang apa begitu. Gitu ya. Jadi memang itu sebenarnya cerita yang memang dialami oleh semua sih. Siswa bisa apa namanya, mengusahakan untuk bisa dapat data untuk game. Tapi kalau untuk belajar enggak. Saya usaha minimal aja kalau untuk belajar gitu ya kan. Pokoknya kalau nggak ada data ya udah nggak punya gitu. Tapi kalau untuk game nggak punya data, saya harus bisa dapetin gitu. Jadi sebegitu butuhnya mereka terhadap game, terhadap sesuatu yang mungkin eh, apa ya, membuat mereka senang atau membuat mereka rileks ya kan. Kalau game mungkin mereka ya mungkin ada tegangnya juga, tapi ketegangan yang mereka sukai begitu. Nggak seperti ketegangan ketika belajar begitu. Nah, kita mungkin harus mendapatkan clue-clue itu untuk bisa menciptakan sesuatu yang bisa menarik buat siswa. Siswa di sekolah A berbeda dengan siswa di sekolah B, C, dan seterusnya. Jadi kita perlu benar-benar tahu mengenali karakteristik siswa di sekolah saya itu seperti apa. Kalau memang IG itu begitu membooming atau game begitu membooming, buatlah game. Buatlah IG untuk BK. Seperti itu sih ya. eh, dari saya gitu. Iya, Bu Maya. Baik. Jadi kalau untuk menyaingi memang kebutuhannya beda ya teman-teman di sini. Bagaimana kebutuhan anak-anak untuk mengakses game dan kebutuhan anak-anak untuk mengakses apa pelajaran maupun BK. Atau jangan-jangan memang BK ini bukan kebutuhan siswa itu. Ya, ya, tidak tahu ya. Nanti kita tanyakan sendiri kepada diri kita sendiri. Menyambung juga dari Mas Karisma. Assalamualaikum, saya Karisma dari Telogomas. Menyambung sharing dari Pak Dika. Untuk menyampaikan materi BK, nah ini ada ide teman-teman. Materi BK saya punya ide. Dalam sosmed, misal dengan Instagram kita bisa membuat Instagram carousel. Kalau dengan Twitter bisa dengan membuat thread Twitter. Jadi tidak melulu membuat PPT maksudnya ya, PPT atau melihat konten YouTube. Karena biasanya guru mapel sudah menggunakan kedua media tersebut. Nah, iya Mas Karisma, saya kira ya. Memang banyak. Gini, saya mengamati sendiri banyak sekali bermunculan konten-konten di YouTube tentang pembelajaran. Nah, yang ditakutkan kan bukan ditakutkan ya. Kita mengantisipasi kalau hal seperti itu nanti sudah menjadi hal yang standar atau hal yang biasa gitu. Jadi memang benar kalau kita juga harus harus membuat ataupun harus menggunakan model semacam game. Ada lagi dari Ki Eben, memang benar kalau ide itu harta paling mahal. Iya, iya, iya. Ide itu harta paling mahal. Sayang disayang kesadaran konselor untuk menggali dan menghargai harta karunnya sendiri cukup kurang. Aduh, ini tamparan keras dari Ki Eben ini ya. Iya, iya. Ada teman Mas Isa pernah membuat akun konseling lewat Hago. Oh, ini menarik Mas. Ki Eben, saya kira monggo ini bisa di anu ya, bisa disarankan sedikit lah. Bagaimana ini? Akun konseling lewat Hago. Ki Eben, monggo Ki Eben. Coba buka kamera dan open mic coba. Ini menarik Ki Eben. Pernah membuat akun konseling lewat Hago ya? Atau teman-teman di sini pernah juga ada yang membuat? Monggo. Selain Ki Nggak Eben, apa-apa, Ban. Sawah itu malah indah loh pemandangannya. maaf saya. Oh, lagi bisa. Wah, ini yang dinantikan, pemandangan alam. Yang penting sinyal lancar, Ban. Aduh, malu-malu kucing ini Mas Eben ini ya. Oke, selanjutnya. Oke, ya. Monggo.
Mas, iya, mohon maaf, saya kan jarang main Hago ya. Jadi ini saya penasaran sebenarnya, makanya monggo teman-teman yang mungkin pernah bermain Hago atau Bu Maya pernah ataupun juga ini pernah mengakses Hago, Bu. Kalau saya taunya Hago ini apa namanya mainan anak saya. Oh gitu. Saya belum pernah Nggih, nggih, belum nggih. pernah cari-cari tahu lagi tentang Hago. Iya, silakan Mas Krisna. Kayak WA, kayak WA apa Mas? Bukan. Hmm. Aduh, oh iya iya iya. Oh, oke. Iya, terima kasih Mas. Wah, monggo Ki Ben. Halo, Halo, sorry, selamat siang. pindah kasih. Ya apa ya apa? Gimana gimana? Iya ini Mas. Tadi ini kan nih ada teman Mas Isa pernah membuat akun konseling lewat Hago. Lah ini kok menarik ini. Mas Upin bisa menjelaskan dan Oh mungkin ya, itu bisa menjadi fokus ya? aduh, ya apa ya? Jadi itu sebenarnya percobaan sih, bukan bukan apa fitur utama. Cuma itu waktu itu kita nyoba buat konseling di Hago. Nah, Hago itu kan ada kayak semacam streamer-streamer gitu. Nah, gitu. Jadi itu sebenarnya kalau dulu itu konselingnya bebas sih, siapa aja yang boleh masuk gitu. Terus kita sharing-sharing soal ya konseling gitu. Terus ada masalah apa kita bahas. Jadi itu sih. Cuma itu sebenarnya. Jadi kita memanfaatkan fiturnya Go yang streamer itu aja. Itu samping Hmm. kan Hago itu sebenarnya basisnya game sosmed karena bermain game dengan orang-orang baru. Jadi seperti itu. Itu Itu Mas nanti Kim. dapat dapat reward Mas kalau main kayak gitu. Nah, itu yang menarik. Sebenarnya itu tujuannya waktu itu cari token sih sebenarnya. Jadi konselornya itu yang mau bahas masalahnya itu kasih kasih token, kasih bunga atau apa, dan itu bisa ditukarkan sama pulsa. Waktu itu. Tapi kalau sekarang nggak Oh, tahu, itu sekitar 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Oke, Ya, siap Kevin. oke. Nanti teman-teman Oke. bisa ya download Hago atau lihat-lihat Hago. Ada, Oh. ada fiturnya atau gimana? Ya. Nah, itu fitur jodoh itu kalau yang jomblo. Oh, semacam aplikasi anu Mas ya? Hero ya? Oh ya, bukan sih. Kalau itu Bukan. yang punya keterampilan komunikasi skillnya bagus ya eh cepet dapat jodoh sih. Itu online. Oke. Ya, terima kasih ya Kevin. Cerita yang menarik. Yeay. Terima kasih. Iya. Ya kalau boleh nambahi sih, sebenarnya sekarang itu yang dulu pernah saya pakai itu Telegram. Oh, Telegram.
Nah, Telegram itu sosmed semacam chat tapi ada gamenya juga. Banyak gamenya Uno atau apa, pakai angka itu banyak itu gamenya. Nah, itu sih. Kalau kalau apa semacam ide untuk pembelajaran dalam game, RPK dalam game. Iya, Itu terima mungkin. kasih Mas Eben. Oke, siap. Saran-saran ide-idenya. Yang lain monggo yang lain. Saya tak Ya, lanjut dulu. oh di sawah ini ya. Oke, terima Itu kasih. karir alternatif. Eben. Iya, Bu. Kalian pernah nyoba ini, Gartik? Saya juga pernah mainkan itu dengan teman-teman. Gartik itu juga permainan online. Tapi iya. Gambar itu loh. Iya, Bu ya. Itu paling cuman untuk ini ya. Gambar namanya. Itu bisa apa namanya? Dijadikan buat ice breaking aja. Buat anak-anak. Tapi kalau mau dikaitkan dengan materi agak maksa ya. Jadi untuk main-main aja, game gitu. Tapi tidak disarankan untuk kelompok besar ya, karena kalau kelompok besar selesainya lama banget. Jadi untuk kelompok kecil aja. Itu sih, Gartik juga bisa. Iya, banyak sekali ternyata permainan yang bisa dimanfaatkan ya teman-teman. Ada permainan juga aplikasi, ada Go, Telegram, Gartik, nanti ada apa lagi? Mungkin ada Mobile Legends yang bisa membuat siswa tidak menunda-nunda tugas. Wah, asik mana itu. Oke, selanjutnya dari Mbak Putri Laras. Selamat siang, saya Putri Laras dari UM. Mau bertanya Bu, terkait dengan media seperti membuat game atau media-media lain. Biasanya idenya sudah bagus, tapi untuk ketepatan isi dan medianya, kadang perlu validasi dari pihak lain. Apakah ada cara atau standar tertentu untuk membuat media kita valid untuk siswa? Oke, terima kasih Mbak Putri Laras. Monggo, ini saya kira pertanyaan ditujukan ke Bu Maya. Monggo Bu Maya. Oke, kalau misalnya kita mau apa ya, mempatenkan game kita dan itu bisa untuk digunakan untuk seluruh apa ya, digeneralisasi begitu, memang kita perlu validasi. Jadi kita perlu melakukan penelitian pengembangan untuk itu gitu ya kan, pengembangan instrumen atau dalam hal ini adalah game. Tapi kalau misalnya kita mau mengembangkan hanya untuk sekolah kita saja, tidak perlu seperti itu. Jadi memang kita sudah tahu bagaimana kondisi di sekolah kita sudah ya sudah paham lah karakteristik siswa di sekolah kita dan kita menyesuaikan dengan itu, kita mengembangkan sendiri, lalu kita pakai sendiri, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita mau supaya kita mau mempatenkan game itu dan kita share misalnya di mana namanya Play Store begitu, kita jual dan lain-lain. Nah itu memang perlu proses sih. Kalau mau melewati, maksudnya kalau bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah ya, itu memang harus pakai apa namanya langkah-langkah prosedur dalam pengembangan produk begitu. Jadi ya seperti penelitian pengembangan gitu loh, Rek. Masih ingat nggak sih? Ya seperti itu. Dan subjeknya juga memang harus lebih luas karena kan itu harus bisa digunakan untuk seluruh di Indonesia ya kan gitu. Jadi misalnya ada perwakilan dari subjeknya dari sampelnya misalnya dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dari Kalimantan, ya gitu. Nah itu pun kalian kalau misalnya bisa seperti itu, wah itu bagus banget Rek, dan itu bisa dimasukkan ke jurnal-jurnal dan itu pasti laku. Karena games yang secara khusus untuk BK dan juga memang dasar ilmiahnya kuat atau melalui proses penelitian seperti itu mungkin bisa dibilang nggak ada ya. Jadi cuma dikembangkan hanya untuk kalangan sendiri begitu aja selama ini. Tapi kalau untuk dipatenkan dan melalui proses penelitian yang sebagaimana seharusnya gitu ilmiah ya, itu kayaknya belum ada. Itu pasti laku banget di
bisa dimasukkan ke jurnal internasional, bahkan masuk Scopus. Nah, itu luar biasa itu. Ayo, saya mendukung. Ini para konselor muda ini. Iya, oke. Itu saya kira dapat dijadikan ini Bu ya, topik tersendiri karena menyangkut produk, terus cara-cara riset, cara-cara apa itu namanya, cara-cara validasi dan lain-lain dan juga publikasinya. Menarik Mbak Putri Laras ya. Menarik Mbak. Oh, ada lagi dari Deka. Waduh, ini kembali lagi ke Deka, ini siapa ya? Mas Deka ini dari mana Mas Deka ini? Saya pernah main Hago di game itu kan bisa saling interaksi dengan lawan main. Saya pernah ada pengalaman saat main tanpa disengaja lawan main saya tiba-tiba curhat terkait kehidupan pribadinya. Oh, ini sisi lain dari apa? Dari aplikasi ini. Ternyata di sini juga bisa dijadikan media pertemuan antara konselor dan konseli yang yang sebelumnya belum kenal. Ya Mas Dika, terima kasih Mas. Oh, ternyata memang Hago bisa dijadikan alternatif media. Monggo teman-teman yang lain, kalau ada yang berpendapat, silakan ditulis ataupun kalau memang pendapatnya butuh diceritakan, saya persilakan open mic. Saya mungkin memberi ide aja kali ya. Iya Bu, monggo silakan. Ini kan bersifat apa ya, brainstorm gitu ya. Maksudnya kita diskusi, kita curcol gitu ya. Nah, mungkin next kalian perlu rancang begitu pertemuan semacam ini tapi bersifat pelatihan. Jadi langsung teknis satu-satu aja, misalnya game tapi pakai aplikasi apa, terus standarnya aja seperti apa nanti akan dikembangkan sendiri sama teman-teman. Tapi untuk mengenalkan satu aplikasi misalnya seperti itu. Yuk kita belajar bareng aplikasi ini bisa untuk apa, udah. Terus selanjutnya next lagi ada aplikasi yang lain lagi, belajar bareng lagi. Ini sebenarnya bisa buat apa sih? Misalnya kayak quizzes gitu ya, atau Kahoot, itu juga bisa untuk kuis-kuis, untuk game-game pertanyaan seperti itu yang online, baik secara langsung, maksudnya sinkron maupun asinkron gitu. Nah, itu dipelajari sama-sama gitu, jadi udah teknis gitu. Itu lebih mengena sih ya, maksudnya aplikatif juga gitu untuk teman-teman yang di sekolah begitu. Jadi bisa langsung dipraktekkan, nggak cuma sekedar kita brainstorming, kita diskusi, tapi kita juga follow up. Selanjutnya seperti apa begitu. Itu sih ide masukan juga sih dari saya. Oh iya Bu Maya. Iya Bu, menarik ya. Gini, saya juga mau cerita sedikit ini. Ada pengalaman yang hampir mirip Bu, tapi tidak terjadi di BK. Seperti halnya di SMK, kan saya di SMK teman-teman. Jadi di setiap bidangnya itu ada webinar series gitu loh. Contohnya di jurusan teknik komputer dan jaringan itu ada webinar series untuk para guru-gurunya. Untuk series pertama, seri 1, seri 2, seri 3. Dan memang ternyata di BK belum ada. Saya kira jaringan konselor muda ini masukan yang bagus, monggo dicatat ya, dan nanti gimana konsep dan cara pelaksanaannya. Karena itu akan sangat menjadi kayak paket yang kayak paket media yang bisa dilatihkan untuk para praktisi ini juga. Terus selanjutnya, wah ini ada pertanyaan lagi. Ya, Mbak Galuh tadi membuka mic dan video, apakah akan ada yang disampaikan kepada kita semua? Oh, tidak ada nampaknya.
Tidak ada ya. Oke. Ki Eben lagi. Waduh. Kembali ke literasi. Kemasan menarik sekarang seperti apa ya? Medianya selain game dan film. Hehehe. Yo, monggo teman-teman. Kira-kira apa media yang menarik selain game dan film? Kalau ada yang punya pengalaman atau teman-teman di lapangan, silakan diceritakan. Karena ini akan sangat membantu kita, terutama para ini konselor-konselor di sekolah ini akan sangat terbantu dengan adanya temuan-temuan baru seperti itu. Monggo silakan. Cek, saya mau share boleh Mas Kim? Oh ya, silakan Mbak Maya kalau yang ini. Silakan Mbak Maya. Mohon izin Bu Maya. Saya sebenarnya sudah vakum menjadi praktisi menjadi konselor gitu karena sekarang jadi mahasiswa kembali gitu Bu. Cuman rasanya jiwa-jiwa untuk mau mendengarkan itu memang menarik ya, senang ya mendengarkan orang bercerita itu senang. Nah akhirnya saya coba fasilitasi biasanya itu lewat Instagram di pertanyaan Q&A itu. Dan ternyata ada beberapa teman walaupun tidak hanya siswa, ada beberapa teman mahasiswa dan juga teman-teman sesama mahasiswa pasca juga gitu yang kemudian lewat Q&A awalnya lewat Q&A tentang brainstorming awalnya gitu, bagaimana pendapat kalian tentang satu tema ini gitu. Kemudian mereka merambat ke cerita-cerita yang kemudian sampai ada sesi yang bisa disebut mungkin konseling gitu, karena sampai walaupun via telepon seperti itu. Jadi setelah melalui Instagram itu, melalui Q&A tentang kita membahas satu topik tertentu, bagaimana pendapat Anda, brainstorming awalnya seperti itu. Kemudian ternyata dia merasa sangat butuh bantuan dan biasanya minta nomor WA saya, kemudian kita ngobrol dan kita sama-sama kemudian mencari jalan keluar dari masalah tersebut seperti itu. Itu mungkin bisa menjadi apa ya? Kita menandakan bahwa kita buka pintu gitu loh. Kita buka pintu, kita open untuk kemudian dimasuki gitu ya. Kalau semua kita rumahnya tertutup semuanya kan orang mau masuk juga payah gitu kan. Ini kayaknya nggak ada orang rumahnya. Tapi dengan melalui kita buka Q&A di laman-laman sosial media kita itu bisa menjadi membuka oh nanti kalau sama saya ada masalah saya bisa ke tetangga saya yang ini nih karena dia seringkali buka pintu untuk kemudian curhat seperti itu. Barangkali itu bisa kalau teman-teman punya dan aktif di sosial media Instagram atau Facebook atau Twitter barangkali seperti itu. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Oke, Mbak Maya. Berarti lewat Q&A ya? Oke. Awalnya seperti itu, kemudian jadi telepon gitu. Iya. Di status ya? Iya, Bu. Itu juga bisa dicoba loh. Untuk guru-guru juga apalagi yang siswa-siswanya ngefollow ya kan? Iya. Nah, mereka tuh kadang-kadang buka IG itu otomatis gitu loh. Pegang HP langsung klik IG gitu. Itu tuh kayak otomatis dan mereka nggak memikirkan data sama sekali. Nah, kenapa tidak gitu kita membuat aktivitas-aktivitas di status kita misalnya kuis-kuis singkat, kuis-kuis ya question and answer itu tadi misalnya singkat-singkat. Nah dari situ kan kita jadi bisa tahu mereka. Kadang-kadang mereka yang galau juga mereka kliknya status, ngecek-ngecek status ya kan. Nah kalau guru BK sering berseliweran di situ ya kan, nanti akan ketemulah oh anak-anak saya ini rajin banget nih gitu, buka-buka status misalnya kayak gitu kan kelihatan misalnya. Terus di WA juga gitu. Jadi bukannya kita yang curcol-curcol itu, curcol-curcol nggak jelas gitu ya kan. Tapi kita memanfaatkan justru media-media yang lazim digunakan itu untuk dalam tanda kutip kecil-kecilan melakukan layanan BK begitu. Nanti pasti akan yaitu tadi menggiring ke konseling mungkin atau siswa menjadi kayak terjawab
oh ini ternyata yang saya butuhkan gitu. Saya coba deh japri misalnya gitu. Akhirnya japri, terjalinlah hubungan konseling misalnya kayak gitu. Itu sangat bisa itu status-status gitu. Iya, iya, nggih. Oh iya, menarik ya. Status terus Q&A itu bisa digunakan teman-teman ya. Atau mungkin teman-teman juga sudah menggunakan ya di sini ya. Di IG ataupun di kalau sementara kalau Q&A itu kan memang di IG. Yang saya temui di Instagram ada fiturnya. Kalau kalau di WA kelihatannya belum. Oke, Saya ada pernah lagi? tuh ya, Monggo, saya monggo, pernah monggo. di IG itu tanpa saya rencanakan, saya ngikut kuis gitu. Jadi ada satu orang yang saya follow gitu, waktu saya cek status, terus dia kayak kayak apa namanya kuis-kuis gitu. Terus saya iseng aja mau jawab gitu kan. Tapi nggak mikir gitu. Cuman ngeklik aja ngeklik. Ini saya mau tahu hasilnya gitu. Ternyata hasilnya tuh nggak keluar di saya, tapi keluar di dia gitu. Nah, jadi mereka bisa bisa tahu siapa pemenangnya, lalu nanti akan dikasih apa, misalnya kayak gitu. Nah, guru BK kan juga bisa kayak gitu. Misalnya di WA grup, ayo anak-anak, saya ada beberapa pertanyaan bagi anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan itu dengan tepat, misalnya, atau bagi anak-anak yang mengisi akan apa, misalnya kasih hadiah kecil-kecilan sama mereka gitu. Itu mungkin akan menarik juga buat mereka gitu. Kuis-kuis gitu saya juga masih belum begitu apa begitu menguasai IG ya. Saya langsung tanya, boleh juga nih kayak begini nih, gimana nih caranya gitu. Jadi itu kayak kuis-kuis kecil-kecil gitu, itu bisa juga. Itu sih saya pernah begitu. Oke, Bu Maya. Iya, iya. Terima kasih, Bu Maya. Ya, itu bisa dijadikan ini juga alternatif yang menarik melihat sekarang itu media sosial menjadi kebutuhan pokok sebelum makan. Makan pun kita juga lauknya media sosial kadang membuka IG atau membuka YouTube. Oh, ini sudah diberikan warning sama teman-teman panitia. Ternyata tidak apa? Tidak kerasa ya waktu kita sudah hampir di ujung acara. Saking aksinya kita ngobrol terkait dengan media BK dan literasi digital ini. Ya teman-teman, untuk yang punya pertanyaan ataupun pendapatnya belum tersampaikan, monggo dituliskan dikirim ke nomor WA ini. Saya catatkan ya, bisa dicatat nanti atau ke nomornya Mas Al. Silakan. Nanti akan ditindaklanjuti oleh teman-teman dari panitia. Ya, nah ini nomornya sudah saya kirimkan. Oke, sayang sekali memang pembicaraan yang menarik harus terbatas dengan waktu yang ada karena juga kita mungkin memiliki kesibukan masing-masing di luar dialog interaktif ini. Saya sampaikan terima kasih yang banyak Bu Maya sudah berbagi pengalaman, temuan dan juga memberikan insight yang baru terhadap kita konselor-konselor pemula ini dan juga praktisi-praktisi di lapangan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Maya bisa dimanfaatkan dengan baik, bisa diaplikasikan dengan baik di lapangan. Saya kira itu dari saya teman-teman. Saya mewakili teman-teman panitia juga meminta maaf atas segala kekurangannya dan kami juga membuka kritik dan saran akan materi ataupun tema ataupun pelaksanaan terkait dengan dialog semacam ini. Karena rencana dialog semacam ini akan terus berjalan, entah nanti dalam 1 bulan sekali ataupun 2 minggu sekali. Terima kasih itu dari saya. Sehat selalu, jaga kesehatan ya, berkeringat selalu, agar imun kita terus meningkat.
Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Maya. Oke, Wassalamualaikum terima kasih warahmatullahi kembali. wabarakatuh. Terima kasih Bu Maya. Sama-sama semuanya, salam sehat, tetap semangat. Salam sehat.